Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrino Pratama dengan NIM C1B019144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai dasar-dasar pemungutan pajak pada mata kuliah perpajakan. Baiklah, kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, di sini ada tata cara pengenaan pajak atau stilsel pajak. Stilsel pajak adalah suatu sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Di sini terdapat 3 stilsel pajak. Yang pertama, stilsel nyata atau real stilsel, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari style ini, pajak yang dikenakan lebih realistis atau nyata. Kekurangannya, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Yang kedua, stilsel anggapan atau fiktif stilsel, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang didasarkan pada undang-undang perpajakan yang bersangkutan. Misalnya penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditentukan besarnya pajak terhitung dari tahun berjalan. Kelebihannya, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kekurangannya, pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, stilsel campuran. Style ini merupakan kombinasi antara stilsel nyata dengan stilsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali. Sistem pemungutan pajak di sini ada 3. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dalam mengawasi, hanya mengawasi. Yang ketiga, withholding system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang pemotong atau pemungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. Selanjutnya, kendala dalam pemungutan pajak. Di sini ada 2. Yang pertama, perlawanan pasif dari wajib pajak, yaitu adanya hambatan yang mempersukar atau mempersulit dalam membayar pajak tersebut. Seperti contohnya perkembangan intelektual dan moral seseorang, misalnya kurang sadar membayar pajak, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, perlawanan aktif dari wajib pajak, yaitu semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak tersebut. Contohnya, tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua, tax evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Contohnya, penggelapan pajak.
Baiklah, di sini ada pihak yang terkait dalam perpajakan. Yang pertama, negara. Negara sebagai pengatur penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menjalankan fungsi sebagai pengelola, negara juga membutuhkan dana untuk menjalankan roda organisasinya. Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu sumber dukungan finansial bagi negara. Oleh karena itu, negara mempunyai wewenang untuk memaksa warga negaranya membayar pajak melalui sistem perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, badan atau lembaga. Badan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung perekonomian dalam sebuah negara milik negara atau swasta. Hal ini badan atau lembaga menjadi pendukung dalam perpajakan karena membantu menjalankan perekonomian dengan cara mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, warga negara atau perorangan. Warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan, mereka ini memiliki kewajiban untuk menyisihkan atau penghasilan yang diperoleh untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga akan menikmati fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Baiklah, di sini ada penggolongan pajak terdiri dari 3, yaitu menurut golongan. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Yang kedua, menurut sifat, yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Selanjutnya pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutan. Di sini ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak tambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Contoh dari pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Contoh dari pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.